Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prototipe. Kami beranggotakan Benedictus Mario, Aldo Jamaluddin, dan Muhammad Nurada. Pengertian prototipe. Prototyping perangkat lunak atau siklus hidup menggunakan prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja working model. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biaya menjadi lebih rendah. Ciri khas dari metodologi ini adalah pengembang sistem developer, klien, dan pengguna dapat melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Dengan prototipe yang terbuka, model sebuah sistem atau bagiannya dikembangkan secara cepat dan dipoles dalam diskusi yang berkali-kali dengan klien. Model tersebut menunjukkan kepada klien apa yang akan dilakukan oleh sistem. Namun, tidak didukung oleh rancangan desain struktur yang mendetail. Rancangan yang sesungguhnya dibuat tepat seperti model yang sudah disepakati dengan kualitas yang lebih bagus. Fungsi prototipe menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Teknik prototipe, rancangan model. Perancangan awal software oleh pengembang untuk dimodelkan sebagai gambaran awal kepada user atau pengguna. Perancangan dialog. Rancangan menu-menu pada software yang dibuat dengan maksud agar user atau pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. Simulasi. Proses percobaan software kepada calon user sebelum software dinyatakan layak pakai. Karakteristik prototype development. Pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Baik, saya Benedictus Mario Wenditanosa akan melanjutkan mengenai tahapan-tahapan prototyping. Tahapan-tahapan prototyping yang pertama adalah initial requirement, yaitu pengumpulan kebutuhan. Mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Maka dalam tahap ini, semua kebutuhan dalam pembuatan sistem perangkat lunak ini akan dikumpulkan. Selanjutnya adalah membangun prototyping, berada di tahap desain dan prototyping. Membuat perancangan sementara atau prototype yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Setelah prototype jadi, langkah selanjutnya adalah evaluasi prototyping atau customer evaluation, dan review dan updation. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan secara random. Jika sudah sesuai keinginan, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Ini termasuk dalam review dan updation. Jadi ketika ada kebutuhan yang kurang, maka akan ditambahkan di situ. Jika ada suatu kebutuhan yang tidak perlu dibutuhkan, maka akan dihapus. Apabila customer senang dengan prototype-nya, maka langkah selanjutnya adalah mengkodekan sistem, yaitu development. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Setelah jadi, tahap selanjutnya adalah tes atau menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, atau pengujian arsitektur, dan lain-lain. Setelah diuji, diperlukan adanya evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika perangkat lunak yang sudah jadi tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang. Selanjutnya adalah maintenance atau maintain.
Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Dalam penggunaan ini, perangkat lunak juga perlu diupdate, di-maintenance untuk mengikuti perkembangan kebutuhan. Itu adalah tahap terakhir dari tahapan-tahapan prototyping. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 4 jenis prototyping. Yang pertama adalah feasibility prototyping. Digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Kemudian yang kedua adalah requirement prototyping. Digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas business user atau penggunanya. Yang ketiga adalah design prototyping. Digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah implementation prototyping. Merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Ya, selanjutnya saya Muhammad Nuradha akan menjelaskan contoh penerapan model prototype. Jadi, sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan memakai kembali dilakukan. Jadi pada model prototype ini seorang programmer tidak langsung membuat sebuah aplikasi, namun programmer menanyakan atau mengidentifikasi kebutuhan pelanggan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, programmer atau pengembang membuat sebuah rancangan awal atau sketsa yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Selanjutnya, setelah sketsa awal tersebut jadi, pengembang memperlihatkan dari sketsa itu ke pelanggan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jadi keinginan pelanggan itu langsung dievaluasi dari sketsa itu. Setelah dari sketsa tersebut pelanggan sudah puas, maka pengembang bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kelebihan dari model prototype, yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Jadi pelanggan ini dapat melihat sketsanya dan mengevaluasi apakah ada yang kurang atau ingin ditambahkan kembali gitu dari aplikasinya nanti. Kemudian penentuan kebutuhan pelanggan lebih mudah. Kebutuhan pelanggan lebih mudah diwujudkan. Kemudian mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Jadi pengembang ini bisa mempersingkat waktu dalam membuat sebuah aplikasinya karena pengembang bisa memperlihatkan sketsanya, langsung evaluasi, dan jika sketsanya sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka programmer bisa membuat sebuah aplikasinya. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi pengembang ini bisa membuat aplikasi secara maksimal karena pelanggan ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan sebuah aplikasinya, dan kekurangan dari aplikasi tersebut pelanggan sudah bisa melihat dan mengevaluasinya, dan lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Selanjutnya, kelemahan model prototype. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kemudian biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin
tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kemudian pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Jadi model prototyping ini sangat sesuai diterapkan untuk kondisi yang beresiko tinggi di mana masalah-masalah tidak terstruktur dengan baik. Terdapat fluktuasi kebutuhan pemakai yang berubah dari waktu ke waktu atau yang tidak terduga. Interaksi yang besar dan waktu yang sedikit menjadi kunci dan membutuhkan penyelesaian yang segera. Model ini juga dapat berjalan dengan maksimal pada situasi di mana sistem yang diharapkan adalah yang inovatif dan mutakhir, sementara tahap penggunaan sistemnya relatif sigap. Ya, cukup sekian penjelasan model prototype dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.